Kak Tingyuan, malam ini ada pesta. Ayah suruh aku hadir bareng kamu. Cepat bantu aku pilih mana gaun yang bagus. Wen Ruyu, udah berkali-kali aku bilang. Aku gak akan nikahin kamu, pesta malam ini juga. Gak akan hadir bareng kamu. Terus mau bawa siapa? Masa ia pengasuh norak ini? Saran bagus, malam ini aku bawa dia ke pesta. Kak Tingyuan, kamu gila ya? Malam ini dihitung lembur buat kamu. Kamu akan dapat gaji 2 kali lipat. Bos Huo, ini bukan soal uang. Kak Tingyuan, kamu bawa orang jelek ini untuk menghadiri acara itu, tidak takut menjadi bahan tertawaan kalangan atas? Aku justru ingin lihat siapa yang berani menertawakan aku, Huo Tingyuan. Kak Tingyuan, kamu akan menyesalinya. Bos Huo, jangan bercanda dong. Huo Tingyuan, apa yang kesal denganku? Saya tidak pernah bercanda. Jika Huo Tingyuan melihat penampilan asliku, menemukan aku sudah menipunya lagi, pasti aku akan mendapatkan akibat yang sangat buruk. Bos Huo, aku hanya seorang yang tidak pantas tampil di depan umum. Pengasuh rumah. Tenang saja. 1 jam lagi. Tidak ada yang tahu bahwa kamu cuma seorang pengasuh rumah. Bos Huo, mau bawa aku kemana? Baiklah, Bos Huo. Dalam 1 jam, aku akan ubah dia menjadi putri dari keluarga kaya raya. Silakan lewat sini. Silakan Nona. Masuklah, silakan. Aku. Adalah ada darurat. Nona Lu pingsan. Dia alergi, bawa ke rumah sakit. Luruan-ruan, kenapa? Kamu sengaja makan mangga buat bikin dirimu alergi? Bos Huo, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jianyo juga alergi mangga. Gejala yang kamu alami. Aku langsung tahu sejak lihat pertama kali. Apa? Tuan muda juga alergi mangga sama seperti aku? Maaf Bos Huo, aku tidak seharusnya makan mangga, keluargaku miskin. Dulu, Aku tidak pernah makan mangga, makanya aku tidak tahu. Kalau aku alergi mangga. orang yang berani menipu saya seperti memperlakukan saya sebagai orang bodoh. Kamu adalah yang pertama. Katakan, apa tujuanmu menyamar masuk ke keluarga Huo? Ini adalah Holy Mones. Wajah asli? Satu pandangan saja bisa membunuh orang. Bos Huo, jadi pengasuh, muda dan cantik. Kamu seharusnya bisa tebak apa yang akan dia alami. Semua penyamaranku hanya untuk melindungi diriku sendiri. Hal-hal dulu yang kamu bohongi padaku. Bisa aku maafkan. Tapi, jangan sampai aku lihat lagi kamu seperti ini di rumah. Tenang saja. Aku tidak tertarik pada wanita. Apa maksudnya dia tidak tertarik pada wanita? Jangan-jangan pada pria? Mikir apa sih kamu? Nggak mikir apa-apa. Ruang merahmu juga sudah hilang. Malam ini, jalankan rencana semula. Temani aku ke pesta malam ini, jangan tolak.
Bos Huo, Nona Lu sudah siap. Aku ternyata tidak menolak kedekatannya. Lu Ruan-Ruan. 5 tahun lalu. Apa kamu pernah ke Istana Langit? Maksudmu apa? Jangan-jangan dia pria malam itu? Bos Huo, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Nggak heran si bocah kecil lucu banget, ternyata mewarisi kecantikan ibunya. Kamu salah sangka, aku bukan ibunya. Maaf, aku pikir kalian mirip, ternyata. Ayo, waktunya ke pesta. Beneran mirip ya? Lagi pula, dia juga alergi mangga. Harus cari kesempatan lihat pundak si bocah kecil. Ada tanda lahirnya atau enggak? Ruiwe, Bos Huo, kok hari ini nggak bareng kamu? Waduh, katanya keluarga kalian mau batalin pertunangan, ya? Beneran nggak sih? Batal juga bagus. Kamu kan putri keluarga Wen, mau cari pria. Seperti apa nggak ada? Ngapain buru-buru mau jadi ibu tiri? Nggak bakal kebagian juga. Huo Tingwan lebih milih cari wanita liar buat punya anak daripada sentuh dia. Sombong apa sih? Ulangi sekali lagi. Bos Huo datang. Cewek di samping Bos Huo. Ini putri dari keluarga mana ya? Cantik banget, kok baru ketemu sekarang? Jangan-jangan ini ibu kandung si bocah Huo? Lihat mata mereka, persis banget. Lu Ruan-Ruan? Kenapa dia ada di sini? Halo, Ruyu, kenapa tiba-tiba ingat? Nelpon ibu? Bukannya aku suruh kalian jaga Lu Ruan-Ruan? Kok dia bisa ada di kota ini? Apa? Sudah 5 tahun, dia masih belum menyerah. Sudahlah, kali ini aku akan cari cara buat pulangkan dia. Kalian jaga, dia baik-baik untukku. Baik. Lu Ruan-Ruan, dulu aku susah payah ngebius Huo Tingyuan, tapi tak disangka kamu malah duluan. Terus lahiran Huo Jianyo, anak laki-laki ini. Kalian berdua udah datang sendiri, jadi aku akan bikin kalian ibu dan anak hilang bareng. Nona kecil, baju udah ganti belum? Aku bantu pakai ya. Halo? Apa? Ada kabar Xiao Bao? Oke. Aku langsung ke sana. Dokter Yo. Apa yang kamu bilang di telepon beneran? Kamu beneran nemu Xiao Bao aku? Beneran. Nona Wen? Kenapa kamu di sini? Ini Xiao Bao aku. Dokter Yo. Terima kasih banyak. Nona Lu, yang seharusnya kamu terima kasih itu Nona Wen. Dia yang bantu cari anak kamu. Nona Wen. Terima kasih udah nemu Xiao Bao. Terima kasih.
Sama-sama, cuma bantu sedikit. Tapi, ada satu hal, aku mau minta tolong Nona Lu. Nona Lu, aku sangat cinta Ting Yuan. Aku juga pengen banget jadi istrinya. Tapi Jianyo, dia selalu nggak mau terima aku. Dan dia dari kecil punya autisme. Ting Yuan juga nggak izinin aku berdua aja sama dia. Jadi, aku mau minta tolong Nona Lu bantu aku buat bikin kesempatan berdua aja sama Jianyo. Aku juga bisa membina hubungan dengannya. Tidak boleh. Tanpa izin Bos Huo. Aku tidak bisa membiarkan si kecil berinteraksi dengan orang luar. Orang luar? Bagaimana mungkin aku orang luar? Kakak Ting Yuan dan aku sudah kenal sejak kecil. Tumbuh besar bersama, seperti keluarga sendiri. Apakah Nona Lu menganggapku orang jahat? Dan akan membahayakan Jianyo? Nona Lu, kalau kau masih tidak tenang, kau bisa temani dia. Aku hanya ingin berbicara dengannya. Aku tidak punya maksud jahat. Kurasa kau bisa mengerti perasaanku ingin menjadi seorang ibu, kan? Baiklah. Aku setuju. Tapi, aku hanya bisa membawanya keluar setengah jam. Setengah jam cukup. Terima kasih, Nona Lu. Dokter, kapan aku bisa bertemu anakku? 3 hari lagi. Aku akan pertemukan kalian. Bos Huo. Aku hari ini ingin membawa si kecil ke taman bermain. Boleh? Urusan ini kau putuskan sendiri. Tak usah tanya aku. Kenapa aku merasa gelisah hari ini? Semoga hari ini semuanya lancar. Ayo, si kecil. Hari ini kita ke taman bermain. Kita berangkat ya. Ayo. Lokasinya benar, kok. Jangan-jangan lokasi yang Nona Wen kirim. Salah. Lokasinya benar. Luan-Luan, terima kasih sudah membawa anak ini ke sini. Kau menipuku. Hanya orang polos sepertimu yang akan tertipu. Penerus keluarga Huo haruslah anakku. Anak yang tidak jelas asal-usulnya seperti ini harus mati. Ayo, lakukan. Bos Huo, si kecil kecelakaan. Apa? Maaf, si kecil. Aku yang salah. Nanti aku suruh kau. Lari cepat. Kau harus lari secepatnya. Dengar? Kau harus segera lari keluar. Baru bisa cari orang untuk selamatkan aku. Cepat. Lari cepat, bocah kecil. Luan-Luan, kamu masih mau nggak ketemu anakmu? Kalau memang harus pakai nyawa anak lain untuk ganti anakku, aku lebih baik nggak mau. Diam aja ngapain? Buruan pergi, tangkap bocah itu. Buat aku, Jangan lihat belakang, lari cepat. orang biasa, minggir, cewek aja nggak bisa urus. Aku nggak akan biarkan kalian sakiti bocah kecil. Oke, mau mati, aku kabulkan. Luan-Luan, karena kamu mau mati, aku kasih tahu satu rahasia lagi. Sebenarnya, Huo Jianyo itu anakmu. Mati aja, Mami. Mami. Jianyo. Mami.
Jianyo, sini. Ke rumah sakit. Ayo. Tubuhmu patah di banyak tempat. Tapi untungnya, nggak bahaya nyawa. Nona Lu, aku mau tanya kamu. Kenapa yang seharusnya di taman bermain malah muncul di pabrik tua sisi barat kota? Bicara. Bos Huo. Maaf. Yang harus kamu minta maaf. Bukan aku, tapi Jianyo. Berani banget kamu. Berani bawa dia ke tempat macam itu. Bos Huo, sudah siap. Setelah sembuh, bawa barang-barangmu. Pergi dari keluarga Huo. Jangan, Bos Huo. Jangan, Bos Huo. Bos Huo, maaf. Ini salahku. Hukum aku gimana aja boleh, tapi aku mohon. Aku mohon, jangan usir aku. Tolonglah. Kamu seharusnya bersyukur Jianyo tidak apa-apa. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah lahir di dunia ini. Bos Huo. Kamu gila ya, luka parah masih bergerak sembarangan. Aku mau mama. Bos Huo, si bocah terus-terusan memanggil mama. Tidak mau makan. Mama, aku mau mama. Huo Jianyo. Dokter, kondisi Jianyo bagaimana? Bahaya kali ini. Apa? Penyakitnya? Bos Huo tenang. Kondisi si kecil sangat stabil, bahkan membaik. Bolehkah saya bertanya, si kecil terus memanggil mama. Apakah sudah menemukan ibunya? Ini pengasuh baru yang dipekerjakan. Si kecil punya autisme karena masa kecilnya kurang. Pendampingan ibu, ditambah pengalaman masa kecilnya. Kali ini akhirnya bisa bicara, kemungkinan karena pengasuh ini memberikannya kasih sayang ibu yang lama hilang. Kalau dia bisa menemani si kecil, memerankan peran ibu yang hilang, autisme si kecil sangat mungkin membaik. Tidak. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan orang yang pernah menyakiti Jianyo terus tinggal di sampingnya. Ini, Kamu tidak perlu berkata lagi hal ini. Sama sekali tidak boleh. Aku sudah memecat Luan-Luan. Kamu tidak akan bertemu dengannya lagi. Jahat. Dasar anak tidak tahu terima kasih demi seorang yang menyakitimu, memukul ayahmu ya. Kalau tidak mau makan, biarkan dia lapar. Kalau sudah tidak tahan, pasti akan makan. Mama. Suruh pengawal perhatikan, jangan sampai Luan-Luan mendekati Jianyo. ya, Mama, kamu tidak mau Xiao Bao lagi? Mama. Bukan, Mama terus mencari Xiao Bao. Mama. Kamu menjualku, kamu mama jahat. Bukan Xiao Bao. Mama terus mencari kamu. Xiao Bao. Kamu wanita yang hina dan tamak. Jangan harap bisa bertemu Jianyo lagi seumur hidup. Aku tidak. Jangan bawa pergi Xiao Bao. Xiao Bao. Jangan bawa pergi Xiao Bao. Maaf. Nona Lu. Bos Huo, maaf.
Aku hanya ingin melihat si kecil sebentar, memastikan dia baik-baik saja. Lalu aku akan pergi. Tenang, aku pasti tidak akan muncul lagi. Di depan si kecil. Tolong izinkan aku melihatnya. Sejak kamu pergi, Jianyo mulai mogok makan. Sudah sehari semalam tidak makan. Apa? Jika kamu bisa membuatnya makan. Mama, Jianyo. Mama, Jianyo. Kenapa tidak makan dengan baik? Kok kurus sekali? Mama hilang, tidak mau makan. Kalau gitu Mama suapi Jianyo makan, ya? Setelah makan, apakah Mama akan menghilang lagi? Mama tidak bohong kan? Kita janji. Apapun yang terjadi, aku pasti akan memohon. Agar Bos Huo mengizinkanku tinggal. Meski tidak bisa dengan status sebagai ibu, aku ingin menemani Xiao Bao tumbuh besar. Makan ini. Hebat. Jika orang ini bisa terus menemani si kecil, memerankan peran ibu yang hilang, autisme si kecil, mungkin bisa sembuh. Kalau begitu, aku akan beritahu rahasia lain. Sebenarnya, Huo Jianyo adalah anakmu. Apakah Wen Ruyu membohongiku? Si kecil, ternyata benar-benar anakku. Tidak heran, sejak pertama lihat aku sudah merasa akrab. Ternyata si kecil benar-benar Xiao Baoku. Mama mau pergi kemana? Aku. Mama, kamu akan menghilang lagi? Dia tidak akan pergi. Keluar, kita bicara. Aku janji, sebentar lagi mamamu akan kembali padamu. Nona Lu, kamu juga tidak perlu gugup, karena kehadiranmu membuat autisme Jianyo membaik banyak. Jadi, aku harap kamu bisa lanjutkan. Berpura-pura jadi ibu Jianyo. Apa maksudnya dia? Jangan-jangan dia tahu identitas asliku, sedang mengujiku? Tidak bisa. Aku harap kamu bisa lanjutkan. Berpura-pura jadi ibu Jianyo. Tidak bisa. Aku memang ibunya. Nona Lu, tenang saja. Asal kamu setuju untuk terus berpura-pura. Jadi ibu Jianyo, aku bisa janjikan padamu. Akan memberimu semua yang dimiliki Nyonya Huo. Uang, ataupun status. Bukan masalah uang. Aku. Mama tidak bohong kan? Mari kita kaitkan kelingking. Aku sudah pernah menyakiti Jianyo sekali. Kalau nanti dia tahu aku menipunya lagi. Jangan-jangan, dia tidak mau mengakuiku sebagai ibunya lagi. Kamu juga tidak perlu terbebani. Jianyo suka padamu. Kamu juga tidak harus memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Cukup temani dia saja. Buat dia percaya padamu. Bos Huo. Bagaimana kalau suatu hari ibu kandung si bocah muncul? Tidak ada, bagaimana kalau? Aku pasti tidak akan membiarkan. Si penjahat itu. Aku tidak. Tidak. Maksudku, di dunia ini tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya sendiri. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Nona Lu, hal-hal ini tidak perlu kamu khawatirkan. Kalau masih ada keraguan, silakan katakan. Aku bisa penuhi semuanya. Mama, Jianyo juga sangat ingin kamu terus menjadi mamanya. Sudahlah, urusan nanti kita bicarakan nanti. Bos Huo, aku setuju. Jianyo, Mama mau bicara dengan Papa. Bisakah kamu main dulu sendiri sebentar?
Bos Huo, aku bisa berpura-pura jadi ibu si bocah. Tapi aku punya satu syarat. Selama periode ini, kamu tidak bisa menikah dengan orang lain. Saya tidak punya maksud lain, jangan salah paham. Hanya saja, jika kamu menikah dengan orang lain, posisi saya akan sangat canggung. Tenang saja, selama ini. Aku tidak akan menikah dengan orang lain, kamu akan menjadi satu-satunya. Nyonya Huo. Di depan orang lain, kamu bisa menikmati semua hak. Nyonya Huo, mulai dari pakaian, perhiasan, rumah. Semuanya bisa kamu pakai sesuka hati, dan lagi. Setiap kuartal, semua merek terkenal akan mengirimkan pakaian baru. Setiap bulan aku juga akan memberimu uang saku sebesar 10 juta. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjaga Jianyo dengan baik. Anda sudah pernah memberi saya gaji, saya tidak bisa menerima ini. Tenang saja. Uang ini saya berikan untuk Ibu Jianyo. Saya tidak ingin putra saya Huo Tingyuan memiliki ibu yang tidak berharga. Kalau begitu, terima kasih Bos Huo. Jika tidak ada masalah, Anda tangani saja. 3 hari kemudian, di acara pesta aku akan mengumumkan bahwa kamu adalah Ibu Jianyo. Daddy, Mommy, bisakah kalian memenuhi satu permintaan Jianyo? Tentu saja. Apa keinginan si kecil? Wah. Yeay. Malam ini aku mau tidur bareng Daddy dan Mommy. Tenang, aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak tertarik pada wanita. Apakah kamu tidak percaya padaku? Mommy, aku mau dengar cerita sebelum tidur. Oke, Mommy akan ceritakan padamu. Cerita kura-kura dan kelinci. Dahulu kala ada seekor kelinci dan seekor kura-kura. Kelinci sangat sombong. Kura-kura bertanya, apakah kamu berani berlomba denganku? Kelinci berkata, baiklah, aku akan berlomba denganmu. Lalu mereka pun setuju untuk mengadakan lomba lari. Kelinci kecil merasa pasti bisa mengalahkan kura-kura. Kemudian, Kenapa ada bau obat di tubuhmu? kenapa Huo Tingyuan bertanya seperti itu? Dia ingat malam itu. Di tubuhmu. Kenapa ada bau obat? Ternyata itu cuma omongan tidur. Nona Lu, kamu. Daddy, Mommy, apakah kalian mau memberi saya adik perempuan? Jianyo, siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Dia masih anak-anak, kenapa kamu marah-marah padanya? Nona Lu, maafkan aku, semalam aku yang sudah terlalu jauh. Tapi, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Sebelumnya, aku sulit tidur setiap hari. Hanya saja semalam, setelah mencium aroma dari tubuhmu, aku merasa sangat tenang. Aku juga suka aroma tubuh ibu. Aku pergi siapkan sarapan dulu, kamu bermain dengan ayah sebentar. Ya? Bos Huo. Ini adalah kantong wangian yang aku racik sendiri. Memiliki efek menenangkan pikiran. Kamu pakai ini saat tidur malam. Tidak akan sulit tidur lagi. Terima kasih. Aromanya tidak sama dengan yang ada di tubuhnya.
Mom, apa punya untukku? Bagaimana mungkin Mommy lupa dengan hadiah si kecil? Ini, ambil. Ayah, Mommy, malam ini aku mau tidur bareng kalian lagi. Tidak boleh. Sayang sudah jadi anak besar, harus belajar tidur sendiri. Ya? Mommy, bisakah kamu menidurkanku? Ya Tuhan, kalau dilihat dengan mata seperti ini, siapa yang bisa menolak? Si kecil sangat lucu. Bagaimana Mommy bisa bilang tidak? Ini sama sekali tidak berguna. Jangan-jangan dia memberiku yang palsu? Sudahlah. Nanti cari kesempatan lagi untuk pergi. Bos Huo, kenapa kamu ada di sini? Ayah malu. Sudah sebesar ini, tidur masih minta ditemani Mommy. Aku. Semalam selimut Jianyo jatuh. Lalu aku masuk mengambilnya, dia malah memaksa. Menarikku untuk tidur bareng. Jianyo lapar. Aku pergi siapkan sarapan untuknya. Kalian? Ayah, kalau nanti kamu mau tidur bareng Mommy, bilang saja langsung. Waktunya makan. Ya ampun. Apakah aku akan segera dapat cucu laki-laki lagi? Atau cucu perempuan? Nyonya tua, Anda salah paham. Bu. Dia bicara sembarangan. Jianyo, Ayah, kamu sudah dewasa, harus berani bertanggung jawab atas perbuatanmu. Dabao, cepat ceritakan pada nenek, biasanya. Ayah dan ibumu bagaimana cara bergaulnya? Ayah dan ibu malu-malu. Apa? Kak Tingwan akan mengadakan pesta untuk mengumumkan identitas Luruan-Ruan. Dia cuma gadis desa kampungan, berani-beraninya. Aku akan buat Kak Tingwan melihat jelas siapa yang benar-benar cocok dengannya. Wenduyu selalu mengaku-ngaku sebagai Nyonya Huo. Sekarang direbut oleh wanita entah dari mana. Dia pasti marah sekali. Dengar-dengar, Bos Huo mencari wanita itu bertahun-tahun. Aku penasaran banget, wanita seperti apa yang bisa membuat Bos Huo yang tak dekat wanita terus mengingatnya bertahun-tahun. Iya. Putri keluarga mana ini? Kayak bidadari turun dari langit. Putri apa? Dia cuma pembantu rumah tangga. Apa? Pembantu? Masa sih? Kalung di lehernya itu, kan salit yang Bos Huo beli seharga 30 juta. Kalung semahal itu mana mungkin dikasih ke pembantu? Jangan-jangan dia memang Nyonya Huo? Luruan-Ruan, jangan-jangan kamu pikir dengan modal anak itu, kamu bisa aman jadi Nyonya keluarga Huo? Aku kasih tahu, keluarga Huo dan Wen itu teman lama. Aku dan Kak Tingyuan teman sejak kecil. Akulah calon Nyonya Huo. Ngapain masih bengong? Cepat buang barang lucu ini keluar.
Kalian pikir-pikir dulu. Aku ini putri keluarga Wen. Dia cuma seorang pembantu. Mana yang lebih penting, kalian nilai sendiri. Lepaskan. Pesta hari ini kan untukku. Berani-beraninya kalian usir aku. Nona Wen, Bos Huo sebentar lagi datang. Kalau berhenti sekarang, masih ada waktu. Luan, jangan coba-coba ancam aku pakai nama Kak Tingyuan. Bahkan kalau hari ini aku buang kamu di depan semua orang, Kak Tingyuan juga tidak akan bilang apa-apa. Apa masih belum bergerak? Mau buang siapa? Berhenti. Siapa yang berani? Berani-berani menyentuh Nyonya Huo. Tidak apa-apa. Kalian dipecat. Cemping, apa maksudmu? Wen Ruyu, di perusahaan grup Huo milikku. Di pesta, mengganggu istriku. Kau menantangku? Kak Tingyuan, semua ini untuk kebaikanmu. Dia cuma barang lucu. Maukah kau membuat semua orang tahu? Ibu Jianyo, Nyonya keluarga Huo, adalah seorang pembantu? Mereka akan menertawakanmu. Di kota Beijing, belum ada yang berani menertawakanku, Huo Tingyuan. Wen Ruyu, utang sebelumnya. Sudah waktunya kita hitung. Kak Tingyuan, sebelumnya aku cuma ingin berdua saja dengan Jianyo, membangun hubungan. Dia yang ingin menyakiti Jianyo untuk menyalahkanku. Bos Wen, kau punya anak perempuan sebodoh ini. Kak Tingyuan, Diam. Maaf Bos Huo, aku yang salah mendidik anak. Setelah pulang nanti, pasti akan kudidik dia baik-baik. Kasih aku muka, kali ini jangan dihiraukan dia. Bos Wen memang harus mendidik anak perempuannya, nanti kalau membuat masalah besar. Menyesal pun sudah terlambat. Ya, Ayo, kubawa kau temui orang lain. sorot mata gadis kecil ini. Sama persis dengan Sheng Fang waktu muda. Kebetulan, anak durhaka, diam di sampingku, jangan pergi setengah langkah pun. tahu? Ayo. Luan, hari ini akan kuhancurkan nama baikmu. Ruan, aku mau cari orang bicara bisnis. Kau ikut Jianyo, tak ada yang berani ganggu. Jianyo, Mama ajak makan kue kecil. Bagaimana? Makan ini. Terima kasih. Sama-sama. Luan, di gelas jus jeruk itu sudah kutaruh obat. Hari ini, biar semua orang lihat wajah burukmu yang memalukan. Huo Tingyuan, inilah akibatnya. Kau menolakku. Tidak baik. Minuman ini sudah diberi obat. Jianyo, cepat cari ayah. Cepat pergi. Tidak bisa, efek obatnya terlalu kuat. Luan, hari ini nasibmu sudah ditentukan. Akan hancur reputasimu. Huo Tingyuan datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ayah, cepat selamatkan ibu. Ruan. Dokter. Dia kena obat hewan, harus segera diinfus. Ayo pergi. Panas sekali. Bos Huo, tolong berangkat diri. Dalam kondisi dia begini, saya tidak bisa menyuntiknya. Tenang, jangan takut. Sebentar lagi selesai. Ini pertama kalinya saya mendengar Bos Huo bicara begitu. Lembut.
Sudah ciuman, pelukan saja kok heran. Ciuman apa? Luruan-ruan. Ini semua bekas ciumanku. Astaga, apa yang sudah kulakukan? Kenapa? Sekarang baru malu. Aku. Ibu. Ibu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih, Xiao Bao, yang cepat memanggil ayah. Tenang saja, urusan keluarga Wen akan kuselesaikan untukmu. Aku. Kamu berani juga menyentuh pengasuh itu? Kamu benar-benar tidak tahu maut. Kalau tidak dikendalikan, keluarga Wen suatu hari nanti benar-benar akan kau hancurkan. Beberapa bulan ke depan, kau merenung di kamar. Kalau sampai membuat Huo Tingyuan marah lagi, aku anggap tidak punya anak perempuan. Ayah? Sialan luruan-ruan. Mengapa begitu kamu muncul? Semua usahaku hancur. Aku tidak akan membiarkannya. Aku akan memberitahu semua orang tentang wajah aslimu. Aku akan menghancurkan reputasimu. Halo, saya punya berita panas tentang Nyonya Huo. Mungkin Anda tertarik? Bos Huo, terima kasih menerima wawancara kami. Bos Huo, tenang. Istri Anda yang menikahi pria lebih tua demi uang. Pria tua berusia 20-an tahun. Apakah Anda tahu tentang hal ini? Bos Huo, apakah putra Anda beratan bahwa ibu kandungnya pernah menjadi pembunuh? Apa yang kamu katakan? Informasi bahwa Nyonya Huo adalah seorang pembunuh telah menyebar di internet. Saham Huo Group terpengaruh dan jatuh drastis sejak pembukaan pasar. Apa yang dikatakan online pada dasarnya benar. Saat itu ada saksi dan bukti yang jelas. Nyonya memang benar-benar melakukan itu. Minta Departemen Humas segera menyiapkan rencana darurat, dan bagaimana komentar di internet? Tunjukkan padaku. Komentar netizen tidak bagus, lebih baik Anda tidak melihatnya. Bawa kemari. Aku tidak ingin mengatakan ini untuk kedua kalinya. Katanya orang tua Nyonya juga sudah muncul ke permukaan. Bos Huo, kamu katakan di dunia ini. Bagaimana ada orang tua yang menambahkan saat orang sedang sulit seperti ini? Di mana luruan-ruan? Malam ini goreng iga untuk Jianyo. Dia sudah menginginkannya sejak lama. Nyonya Huo. Apakah Bos Huo tahu kamu pernah membunuh seseorang? Nyonya Huo, orang di foto ini. Itu kamu kan? Darah. Jawablah, jangan menghindar. Ibumu mengatakan kehidupan pribadimu kacau. Apakah Bos Huo benar? Putra Bos Huo? Apakah mereka sudah melakukan tes DNA? Bicaralah Nona Lu, katakan sesuatu. Dia adalah istri bos. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak tahu. Bicaralah, cepat bicara. Aku tidak tahu. Tolong berikan kami penjelasan Nona Lu. Nona Lu. Luruan-ruan. Bos Huo, kenapa kamu pulang sepagi ini hari ini? Hal sepenting ini pun kamu sembunyikan, tahukah kamu? Karena kamu, Jianyo hampir diintimidasi. Di sekolah. Mami. Nyonya, berita Anda menjadi trending topik di taman kanak-kanak. Semua anak berkata bahwa Tuan Muda adalah putra pembunuh. Ibuku bukan pembunuh. Nona Lu. Aku membiarkanmu tinggal di sini adalah untuk membuatmu mengobati Jianyo, bukannya malah berburu kondisinya. Bos Huo, aku tidak sengaja menyembunyikan. Hal ini, Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Silakan kamu pergi sekarang juga. Jangan. Aku tidak mau Mami pergi. Ayah jahat. Aku mau Mami. Jangan. Ayah jahat. Aku tidak mau Mami pergi. Jianyo. Aku mau Mami. Bu, kenapa kalian bisa berada di sini? Kenapa kalian bisa ada di sini?
Kenapa kalian berbohong di depan para wartawan? Siapa yang omong kosong? Bukannya kamu memang tidak suka lalu di belakang kabur. Kan? Kalianlah yang menjualku padanya dengan harga 20.000. Kami adalah orang tua MU. Apa kami tidak bisa menentukan nasibmu? Cepat kembali bersama kami. Langgeng, masih menunggu ya. Benar, cepat saja pulang. Aku tidak akan kembali bersamamu. Ayo pergi. Tolong. Tolong. Teriak apa teriak? Jangan banyak bicara dengan dia, cepat bawa dia pergi. Kamu gadis sialan, cepat pulang bersamaku. Aku tidak akan kembali bersamamu. Ayo pergi. Aku akan melapor ke polisi. Aku akan melapor ke polisi. Lepaskan aku. Kenapa kamu harus menarik sekuat itu? Aduh, wajah sampai luka parah. Jangan banyak bicara, cepat bawa dia pergi. Orang-orang sudah menunggu. Jangan berjuang, kamu tidak bisa lari. Wen Ruyu, kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Tentu saja untuk melihat perjuangan terakhirmu sebelum mati. Luan, 6 tahun lalu kamu tidak bisa lari dariku. 6 tahun kemudian juga sama. Orang tuaku tidak pernah keluar dari desa seumur hidup. Mustahil bisa sampai ke ibu kota Beijing. Semua ini adalah ulahmu. Luan, kamu berani berusaha mengambil hal yang bukan milikmu, inilah akibatnya. Masuklah. Sayang. Aku sudah memberikan 20.000 pada orang tuamu, tapi kamu masih berani berkhianat padaku. Mau kabur lagi? Coba kabur. Coba kabur. Akhirnya, tetap dibawa ke ranjangku. Luan, nikmatilah semua ini. Tenang saja, nanti semua kejadian di kamar ini akan aku rekam. Nanti lihat, Huo Tingyuan. Masih mau kamu nggak kalau dia tahu? Ayo, sayang. Ayo. Kemari. Ayo dong. 6 tahun. Apa ini mau nyawaku? Bulan ini kerja part-time, dapat 2.000. Guru bilang bisa ajukan pinjaman pendidikan. Biaya kuliah seharusnya nggak masalah. Ibu, ayah, kenapa kalian robek surat penerimaanku? Surat penerimaan hilang. Gimana aku mau kuliah? Kuliah juga buat nikah kan? Ibu cariin kamu jodoh yang baik, malam ini juga dinikahkan. Apa? Kamu kenapa sih? Aduh. Uang. Yang janji 20.000. Hitung dulu. 20.000. Kamu jual aku? Berani-beraninya. Perlakukan aku begini. Karena bapakmu ini bapakmu. Seluruh dirimu punyaku. Mau jual ya jual. Uangnya pas ya. Anak ini bawa sekarang. Siap? Bangun ya. Jangan takut. Lewat malam ini, kamu jadi istri paman geng. Aku bakal baik sama kamu. Hehe. Paman geng. Aku sebentar lagi mau kuliah di kota Jing. Tolong lepaskan aku. Setelah aku kerja, aku bayar utangmu. 20.000, enggak. 50.000. Bisa nggak kamu lepaskan aku? 50.000? Lihat aku, kayaknya orang yang butuh uang. Aku butuh istri. Kalau nurut, paman geng bakal baik sama kamu.
Lepaskan aku. Aku akan menyayangimu dengan baik. Darah. Gawat, ada pembunuhan. Dia tidak akan jauh, kejar dia cepat. Kamu berhenti. Saat itu, hanya ada satu pikiran di benakku. Lari sejauh mungkin. Tapi, sepertinya aku ditakdirkan tidak bisa lolos dari desa terpencil itu. Tangkap dia. Kenapa tidak ada suara? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Tidak mungkin, Lau Geng kan laki-laki dewasa. Masa tidak bisa mengatasi seorang gadis? Kalau dia bisa, 6 tahun lalu dia tidak akan ditusuk. Minggir! Lu Ping, Liu Fang. Aku bukan lagi luruan-ruan yang bisa kalian perlakukan semena-mena 6 tahun lalu. Kali ini, kalian jangan harap bisa menjualku lagi. Berani-beraninya memanggil namaku langsung. Kurang ajar. 6 tahun lalu, aku diterima di universitas. Kalian menjualku dengan 20.000 kepada pria yang membunuh istrinya ini. Pengacara bilang itu pembelaan diri, tapi kalian malah menerima uangnya dan menuduhku sengaja. Ada orang tua yang mendorong anaknya ke jurang seperti kalian? Semua karena kalian yang membalikkan fakta. Bilang uang jual diriku tidak cocok. Setelah keluar penjara, aku tidak bisa sekolah. Semua orang memanggilku pembunuh. Semua karena kalian. Hidupku hancur total oleh kalian. Dasar tidak tahu terima kasih. Begini caramu bicara pada kami? Lulusan universitas. Tidak dapat kerja, ya harus menikahlah. Lau Geng memang agak tua. Tapi yang tua lebih tahu menyayangi. Salah apa? Kemarilah, bantu aku tahan dia. Lau Geng tenang, hari ini kami berdua. Pasti bikin kalian berhasil. Kalian mau apa? Ini kejahatan. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya melawanku. Hari ini aku patahkan kakimu, lihat kamu lari kemana. Hentikan. Jangan takut. Kamu mau apa? Kami ini ayah ibunya. Kami yang melahirkan dan membesarkannya, apapun yang kami lakukan padanya itu sudah seharusnya. Memberi makan bukan berarti membesarkan anak. Sejak bisa jalan, aku sudah melayani kalian makan minum. Mencuci pakaian. Setiap kali kamu kesal, kamu langsung memukulku. Dan bekas luka ini adalah bekas rokokmu saat mabuk. Semua itu kutahan. Tapi kalian seharusnya tidak. Tidak menghalangiku sekolah. Tidak merobek surat penerimaan kuliahku. Apalagi menerima uangnya. Membuatku menanggung tuduhan palsu selama 6 tahun. Inilah kebenaran 6 tahun lalu. Aku bukan pembunuh. Pembunuh sebenarnya adalah mereka. Lu Ruan-Ruan, kamu bicara dengan siapa? Enam tahun lalu, aku sendirian tanpa bantuan. Bahkan orang tuaku meninggalkanku. Dicemarkan namanya, tak ada yang membela. Sekarang, semua orang menyaksikan. Menyaksikan semua yang kalian lakukan padaku. Kali ini, kalian tidak bisa kabur. Kalian harus membayar untuk semua perbuatan kalian. Bagus Lu Ruan-Ruan, semua ini sudah kamu rencanakan dari awal. Dulu, apapun yang kukatakan, tak ada yang percaya. Kalau begitu, aku buat mereka mengaku sendiri. Kakak Tingyuan, kenapa kamu
Membantu si pembunuh itu? Aku tidak pernah percaya. Ruan-Ruan adalah pembunuh, justru kamu. Berulang kali berulah, urusan ini akan kuselesaikan dengan keluarga Wen. Sampai tuntas. Semuanya, dari awal sampai akhir, aku tak pernah berniat menyakiti siapapun. Semua yang kulakukan hanya untuk bertahan hidup. Dulu aku tak punya pilihan. Sekarang, aku memilih hubungan dengan Lu Ping dan Liu Fang. Apa? Apa yang kamu katakan? Dasar anak durhaka. Penganiayaan dengan sengaja. Penculikan dan perdagangan orang. Apa yang kalian lakukan sudah cukup buat kalian mendekam lama di penjara. Chen Ping, bawa mereka pergi. Baik. Aku tahu salah, Kak Tingyuan. Bos Huo. Ruan-Ruan. Bos Huo. Kamu terus menemaniku. Aku tadinya mau pergi. Kamu yang terus menarikku semalam, bilang mau ditemani. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kenapa? Menangis sedih sekali. Mau aku panggilkan dokter buat kamu? Kenapa hatiku sedih sekali? Kenapa orang tuaku tidak pernah menganggapku sebagai keluarga? Sudah, ini bukan salahmu. Pernahkah kamu berpikir, mungkin mereka tidak menganggapmu keluarga? Karena kalian memang bukan satu keluarga? Apa katamu? Lu Ping dan Liu Fang bukan. Orang tuamu yang sebenarnya. Selama ini aku pikir, aku tidak cukup baik, tidak cukup patuh. Makanya ayah ibu tidak suka. Ternyata, Tidak apa. Nanti, aku dan Jianyo akan jadi keluargamu. Kamu tutup mata buat apa? aku ngantuk. Tiga orang dari keluarga lu itu, jaga baik-baik. Sedangkan keluarga Wen. Kalau Wen tidak sentuh anaknya sendiri, biar aku yang atur. Biarkan Wen Ruyu di dalam sana sebulan. Untuk introspeksi diri. Dabao pintar ya. Mama, akhirnya kamu pulang. Kenapa kurus sekali? Kepala sampai terluka. Aku suruh dapur buatkan kamu sup ayam, biar sehat. Terima kasih, Nenek. Temani Jianyo dulu ya, aku mau rapat dulu di atas. Sayang, Mama rindu padamu. Mama, jangan nangis.
Oh ya, sayang. Papa dulu pernah bantu Mama. Ibu ingin memberinya hadiah. Kamu tahu apa yang ayah sukai? Ayah suka bekerja. Selain bekerja, Ayah suka nenek Dabao dan juga ibu. bagaimana mungkin dia menyukai saya? Sudahlah, saya akan pikirkan sendiri saja. Ada ide. Apakah ini terlalu lancang? Mungkin lebih baik saya pikirkan lagi. Ada apa kamu cari saya? Bos Huo. Sangat lembut. Saya tidak sengaja. Ada apa kamu cari saya? Bos Huo, kali ini beruntung ada Anda. Saya bisa selamat tanpa cedera. Saya ingin berterima kasih kepada Anda. Bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Apa yang akan kamu lakukan ini? Bos Huo, Anda berbaring dulu. Untuk apa? Apa yang kamu lakukan? Ini balas budi saya, Bos Huo. Balas budi? Bos Huo. Detak jantung Anda sangat cepat. Apakah Anda gugup? Lu Ruan-Ruan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sudah saya katakan. Saya ingin membalas budimu. Bos Huo. Saya minta Anda tutup mata dan berbaring itu untuk memudahkan memberikan pijatan kepada Anda. Pijatan? Anda berkata bahwa insomnia Anda parah di malam hari, jadi saya berpikir. Memberi Anda pijatan, setelah dipijat dijamin Anda bisa tidur nyenyak sampai pagi. Sudahlah, saya tidak tertarik dengan pijatan. Bos Huo. Jangan tidak percaya, ketampilan saya bagus, majikan saya sebelumnya. Juga insomnia parah, setelah saya pijatkan di malam hari, dia tidur. Sangat nyenyak. Cobalah saja, bos. Bos Huo, tutup mata Anda. Efeknya akan lebih bagus. Aku tidak suka. Aku. Keluar. Bos Huo. Ternyata Bos Huo tidak suka pijat. Nanti cari kesempatan lain untuk balas budi. Ayah, lihat, ibu cantik banget kan? Cantik banget. Jianyou minta aku antar dia sekolah hari ini. Aku yang anterin deh. Wah, asik. Hari ini ayah ibu anterin aku sekolah bareng. Dadah ibu. Dadah. Lari pelan-pelan. Kedepannya,
Boleh aku anterin si kecil sekolah tiap hari? Boleh. Makasih, Bos Huo. Itu. Aku kebetulan mau belanja. Aku turun dulu ya. Bos Huo. Apa? Kerjasama kita dengan Cui Group hampir final. Bos Cui janjian ketemu malam ini buat bahas detail. Oke. Udah segini malam, kok Bos Huo belum pulang juga? Bos Huo, Nyonya belum tidur? Nunggu Bos Huo ya? Dia mabuk. Sini, hati-hati. Bos Huo saya serahkan ke Nyonya. iya, baik. Kok minum segitu banyak? Aku cari obat mabuk buat kamu. Jangan gerak. Bos Huo, Biar aku peluk sebentar. Bos Huo, kamu mabuk. Aku sadar banget. Aku tahu apa yang aku lakukan. Lu Ruan. Aku suka kamu. Kamu dengar detak jantungku? Lu Ruan. Kamu boleh nolak aku. Pergi sekarang. Kamu masih ada kesempatan untuk menyesal. Dabao, di sekolah dengerin kata guru ya? Dadah nenek. Dadah ayah. Aku berangkat sekolah dulu. Dulu, melihat kalian berdua, wajah kalian datar seperti kartu remi, besar dan kecil. Dingin sekali, sampai nafsu makanku hilang. Sekarang, dengan kehadiran Ruan, rumah ini akhirnya terasa seperti rumah. Dokter juga bilang, pemulihan Jianyo cukup baik. Ibu, apa ibu pernah berpikir menjadi bapak Jianyo, menjadi ibu yang sebenarnya untuknya? Selalu menemaninya. Maksudmu? Aku ingin menikahinya. Aduh. Maaf ya sayang. Kue yang mama buat untuk teman sekolahmu, lupa dibawa. Kamu tunggu mama di sini sebentar, ya? Baik. Anak pintar. Mama cepat kembali. Maksudmu? Aku menyukainya. Kamu gila. Kamu serius? Kalau begitu, keputusanmu ini. Apakah untuk Jianyo? Ibu, aku serius dengan semua yang kukatakan. Keputusanku ini tidak hanya untuk Jianyo. Aku ingin menikahinya. Bagaimana jika ibu kandung Jianyo datang kembali? Apa yang harus kita lakukan? Aku pasti tidak akan membiarkan wanita licik itu mendekati keluarga Huo lagi. Mendekati Jianyo lagi. Maaf ya sayang. Mama lupa menaruh kuenya di mana. Mama tidak perlu minta maaf. Jianyo kemarin seharusnya memasukkan kue ke dalam tas. Aku tidak akan memberi kesempatan pada wanita licik itu untuk mendekati keluarga Huo.
mendekati Jianyo. Sayang, apa yang harus kulakukan agar bisa selalu menemanimu? Lu Ruan, kenapa kamu menghindariku? Malam itu, kita jelas sangat. Setelah selesai, kamu tidak mau mengaku. Siapa yang tidak mau mengaku? Kalau begitu, katakan padaku, kenapa kamu menghindariku? Aku tidak menghindarimu. Katakan sambil menatap mataku. Pikiranku kacau. Bisakah kamu menganggap kejadian tadi malam tidak pernah terjadi? Kenapa? Aku sama sekali tak akan biarkan wanita licik itu mendekati keluarga Huo atau Jianyo. Menikahlah denganku, ya? Tidak. Kenapa? Aku belum siap. Memang. Aku terlalu terburu-buru. Percayalah padaku. Ini sama sekali bukan karena iseng. Aku serius. Aku adalah ibu kandung Jianyo, wanita yang paling kamu benci. Kalau kamu tahu yang sebenarnya, kamu pasti akan semakin membenciku. Tetap tidak bisa. Kenapa sih? Aku tidak suka padamu. Kamu berbohong, malam itu, aku jelas merasakan. Kamu juga tertarik padaku. Lu Ruan. Aku mau kamu katakan langsung padaku. Aku cuma seorang pembantu, sementara kamu adalah bos yang tinggi. Hidup bersamamu, tekanan hidupnya terlalu besar. Aku tidak tahan. Kontrak dengan Cui Group sudah dikonfirmasi, tidak ada masalah. Sudah dalam proses, Bos Huo. Apakah Anda sedang mendengarkan? Chen Ping. Kamu bersamaku. Tekanannya besar? Kenapa Anda bertanya begitu? Mau dengar yang sebenarnya? Bukan besar, tapi sangat besar, aku bersama Anda. Separuh gajiku adalah uang kerusakan mental. Itu, Anda bertanya begitu. Apakah Anda punya masalah yang mengganggu? Sudahlah, sama kamu yang jomblo ini, susah dimengerti. Siapa bilang aku jomblo? Aku punya pacar, dan lagi, aku sebentar lagi mau menikah. Begini. Aku punya seorang teman. Oh, maksudnya Nona Lu ya? Menurutmu, kenapa dia menolak aku? Bukankah sudah dikatakan, dia tidak suka padamu? Kalau memang tidak suka, kenapa dia yang menciumku duluan? Bukannya ini jelas-jelas tidak bertanggung jawab? Bos Huo, Anda lebih tua 7 tahun dari Nona Lu. Dan setiap hari Anda selalu pakai jas, rompi, dasi, 3 setelan lengkap. Selain kerja, ya kerja, sepanjang hari dengan wajah dingin seperti gunung es, pria tua, dan Anda cerai bawa anak. Seperti Anda ini, di pasar perjodohan juga nggak ada yang mau. Dia nggak suka sama Anda, wajar aja. Apa aku sebenarnya seburuk itu? Terus aku harus gimana? Bos Huo, Anda bisa begini. Anak ayam keluar dari lubang. Wah, merak jantan lagi pamer bulu. Merak jantan di mana? Aku mau lihat juga. Mama ajak kamu cari di taman, ya? Ayo. Aku ikut juga. Kamu sama Ruan. Aku lagi ngejar dia. Wah, anakku udah pinter nih. Tapi, gini nggak bakal bisa.
Sini, Mama ajarin beberapa jurus rahasia. MA, jangan bikin ribut aja. Ah, masa sih ini bikin ribut? Kayak kamu ya? Cara ngejarnya kayak anak SD. Sampai Dabao kuliah pun kamu belum dapat. Jangan sampai nanti Dabao ikut ruan-ruan. Kamu malah kehilangan istri dan anak. Ngomong apaan sih? Masa sih itu ngomong asal? Tapi, tahu ganti baju, artinya masih bisa diselamatkan. Tapi, masih kurang. Kamu coba begini. MA, nggak bisa. Saran apaan sih itu? Masa sih ini saran jelek? Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Yang kasih kamu wajah ganteng ini. Kalau enggak, dengan sifat burukmu itu, kapan kamu bisa dapetin dia? Kamu harus maksimalin kelebihanmu. Kamu. Beneran gak bohong sama aku? Cewek paling ngerti cewek. Ini, pelajari baik-baik, gimana caranya nangkep hati cewek. Kamu kesini bentar. Malam-malam, ada apa? Jangan-jangan dia nggak enak badan? Huo Tingyuan, kamu baik-baik saja? Lu ruan-ruan. Sudah puas menatap? Kamu sengaja. Mana mungkin aku sengaja? Kamu, tengah malam memanggilku, ternyata tidak pakai baju. Ini kamarku. Aku tidak pakai baju. Ada masalah apa? Lagi pula, bagaimana aku menipumu? Kamu mengirim pesan larut malam, aku kira. Kamu kenapa kecelakaan? Jadi, kamu mengkhawatirkanku? Lu ruan-ruan. Kamu sangat mengkhawatirkanku. Masih bilang tidak suka padaku. Siapapun dari keluarga Huo yang sakit, pasti aku khawatir. Ruan-ruan. Panggil aku Tingyuan. Huo Tingyuan. Jika suatu hari kamu tahu aku menipumu, kamu akan bagaimana? Ditipu ya sudah. Yang penting kamu tetap di sisiku. Aku tidak takut ditipu, yang kutakutkan. Setelah menipuku, kamu tidak kembali lagi. Aku tidak bisa menemukanmu lagi. Huo Tingyuan, jika kamu tahu aku adalah wanita licik yang sangat kamu benci, pasti tidak mau bertemu denganku lagi. Karena kamu baik-baik saja, aku pulang dulu. Baik. Kamu istirahat lebih awal. Bos Wo, yang Anda suruh selidiki. Tentang wanita tahun itu, sudah ada petunjuk. Hanya karena sudah lama, rekaman videonya hilang. Tapi aku menemukan hal yang sangat kebetulan. Pada hari Anda di hotel, di daftar staf hotel. Kebetulan ada nama Nyonya, yang lebih kebetulan lagi. 3 bulan kemudian, Nyonya dipecat karena hamil. Hamil. 3 bulan. Jika suatu hari kamu tahu aku menipumu, kamu akan bagaimana? Bos Huo. Mendukung hubungan ibu anak antara Huo Jianyou dan Lu Ruan-ruan. Huo Tingyuan.
Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya kamu benar-benar menganggap Jianyo sebagai anak kandungmu sendiri. Bos Huo, apa maksud Anda? Dulu kamu tanya, kalau aku ketahuan kamu bohong, aku bakal gimana? Sekarang aku kasih kesempatan jelasin. Ada yang mau kamu katakan? Aku nggak ngerti maksudmu. Lu Ruan-Ruan. Aku kasih kesempatan lagi buat jelasin. Ada yang mau kamu katakan? Sekarang kamu harus mikirin baik-baik. Gimana caranya jelasin hal ini? Lima tahun lalu, kamu habis-habisan usaha naik ke tempat tidurku. Terus demi 100.000 yuan, kamu jual Jianyo. Kamu nggak pantas jadi ibu Jianyo. Bukan. Aku nggak. Bos Huo, kamu dengerin penjelasanku dulu. Sekarang ngomong apapun udah telat. Tolong pergi. Aku nggak mau kamu muncul lagi di kehidupan aku dan Jianyo. Keluar. Bos Huo, aku. Bos Huo, gawat. Si kecil hilang. Apa? Sekarang kamu harus mikirin baik-baik. Gimana caranya jelasin hal ini? 5 tahun lalu, kamu habis-habisan usaha naik ke tempat tidurku. Terus demi 100.000 yuan, kamu jual Jianyo. Kamu nggak pantas jadi ibu Jianyo. Ini salahku. Pasti Jianyo tahu aku bohong sama dia. Makanya dia kabur dari rumah. Sekarang yang paling penting adalah nemuin Jianyo. Aku ikut cari sama kamu. Pernah lihat anak ini? Enggak. Kalian pernah lihat anak ini? Nggak kenal. Ada apa? Anaknya hilang? Kalian pernah lihat anak di foto ini? Kayaknya ke arah sana. Terima kasih. Jianyo. Ada mobil. Mama, maafkan aku, Mama. Jianyo seharusnya tidak lari-lari sembarangan. Mama tidak menyalahkan Xiao Bao. Yang penting Xiao Bao baik-baik saja. Lu Ruan-Ruan, yang tidak kudapat. Kau juga jangan harap mendapatkannya. Lepaskan aku. Ruan-Ruan. Mama, Ruan-Ruan. Tenang, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana? Pasien kehilangan banyak darah, harus segera transfusi. Tapi pasien memiliki golongan darah langka, RH0. Bank darah rumah sakit tidak mencukupi. Tapi di keluargaku tidak ada yang bergolongan darah RH0. Bisakah meminjam dari rumah sakit lain? Sudah kukirim orang untuk menanyakan, tapi kemungkinannya kecil. Bos Huo, jika dalam 3 jam tidak ada cukup kantong darah, pasien mungkin. Tidak bisa. Kau dokter, kau harus menyelamatkan nyawanya. Aku tidak sengaja.
bukan benar-benar ingin mengusirmu. Aku bergolongan darah Herhanul, aku bisa menyelamatkan Nona Lu. Tapi aku berharap, Bos Huo tidak mempermasalahkan. Kesalahan tidak disengaja, Ryu. Kesalahan tidak disengaja? Nyonya, hari itu mobil itu menargetkan Jianyou. Jika bukan karena Tuan. Bukankah Tuan kecil baik-baik saja? Ini satu-satunya permintaanku. Jika kau tidak setuju, aku akan pergi sekarang. Bos Huo, waktunya mendesak. Nyawa Nona Lu lebih penting. Baik, Kalau begitu, tanda tangani perjanjian pengampunan ini. Ruan-Ruan. Maaf. Mama, akhirnya kau sadar. Dia, jangan-jangan beberapa hari ini tidak tidur, terus di rumah sakit. Menemaniku? Ini semua salah Jianyou. Jianyou seharusnya tidak lari-lari sembarangan. Mama juga tidak akan terluka. Xiao Bao, jangan menangis. Mama, bukankah ini baik-baik saja? Ini semua salah ibu. Ibu seharusnya tidak menipu Jianyou. Apa kamu mau memaafkan ibu dan tetap menjadikan ibu sebagai ibumu? Ayah sudah memberitahuku, ini bukan salah ibu. Aku sudah menyelidiki semuanya. Dulu, bukan kamu yang menjual Jianyou. Xiao Bao adalah anak kesayanganku, mana mungkin aku menjualnya. Jadi, kamu pikir aku menjual anak demi 100.000 yuan? Wanita licik. Karena itulah kamu sangat membenciku, ya? Bukan. Aku tidak, semua ini salah paham. Ibu, aku tidak mau berpisah dengan ibu lagi. Sekarang, semua kesalahpahaman sudah terselesaikan. Aku tetap berharap kamu bisa tetap menemani Jianyou. Baik. Ibu janji padamu. Ibu, makan buah ini. Wanita jahat, jauhi ibuku. Lu Ruan-Ruan, kamu si kecil imut. Kok masih hidup sih? Nabrak gitu aja nggak mati. Wen Ruyu, kenapa kamu di sini? Tentu saja karena kakak Tingwan kasihan padaku. Setelah menandatangani surat pengampunan, aku dibebaskan. Mana mungkin? Nggak percaya ya? Kalau gitu buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Ini kan tanda tangan asli. Kakak Tingwan. Tidak mungkin. Sekarang sudah lihat kan? Di hati kakak Tingwan. Aku lebih penting darimu. Wanita jahat keluar, jangan ganggu ibuku. Kamu si kecil imut, kenapa nggak ikut ibumu? Tertabrak sampai mati. Berani-beraninya menggigitku. Kubunuh kau. Berhenti. Lu Ruan-Ruan, dengar jelas nggak? Ibuku suruh berhenti, biar aku pukul. Salahkan saja orang tuamu. Yang nggak punya orang tua kaya, seumur hidup cuma bisa kulecehkan. Kusuruh kau berhenti. Ibu memukulku? Maafkan kami, nak. Ayah ibu terlambat datang. Ayah ibu. Kalian salah orang. Tidak mungkin salah. Mereka adalah orang tua kandungmu. Huo Tingyuan, apa sebenarnya yang terjadi? Ruan-Ruan, bukankah sebelumnya kamu selalu bilang padaku, Luki dan Lupa adalah orang tua angkatmu? Setelah itu, aku terus menyelidiki diam-diam orang tua kandungmu. Ruan-Ruan, apa kamu tidak sadar? Wajah Nyonya Wen agak mirip denganmu. Apa maksudmu? Nyonya Wen dan Bapak Wen adalah orang tua kandungmu. Tidak mungkin. Kamu bohong padaku. Ini palsu, Huo Tingyuan. Pasti kamu balas dendam, kan? Akulah, putri kandung keluarga Wen. Wen Ruyue. Harusnya aku panggil kamu Lu Ruyue. Maksudmu?
Lu Ping dan Liu Fang adalah orang tuanya. Mereka yang diam-diam menukar kamu dengan Wen Ruiwei agar anak mereka hidup enak. Anakku, bertahun-tahun kau menderita. Yang lebih parah, Wen Ruiwei. Dia selalu tahu identitas aslinya. Apa? Wen Ruiwei, apa salah keluargaku padamu? Kenapa kau berlaku seperti ini padaku? Karena kamu, aku hampir kehilangan anak kandungku. Ibu, dengar penjelasanku. Pasti Huo Tingyuan yang berbohong. Aku sudah hidup puluhan tahun di keluarga ini. Memanggilmu ibu puluhan tahun, mana mungkin aku bukan? Anak kandungmu? Diam. Aku bukan ibumu. Bapak Wen, ini semua pengakuan dan bukti. Keluarga lu menukar anak. Urusan selanjutnya serahkan pada kalian. Kuharap kalian jangan mengecewakan Ruan-Ruan. Tenang. Aku tak akan biarkan anakku terluka lagi. Ayah, mau bawa aku kemana? Ayah, mau bawa aku kemana? Akulah putri kandung kalian yang sebenarnya. Ruan-Ruan, kalau diberi kesempatan sekali lagi, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Jianyo lagi lihat, loh. Aduh, ayah bunda malu-maluin.